Loh. Ya, oke, bagus. Silakan. Kasus Iya, ya dibahas dulu. Kami mendengar. ini Acer E5471. Oke. Kode motherboardnya apa? Motherboardnya ZQ 0. ZQ0. Iya, Oke, Quanta ZQ0. nah, Oke. tidak bisa di switch on. Tidak bisa di switch on. Iya, Oke. Sudah dilakukan pengukuran. iya pengukuran 3 volt 5 volt. Dia hadir. Hadir, oke. Hmm, kalau di apa nih yang diukur di BIOS, Ya, BIOS kaki nomor 8 dia tidak hadir. kaki 8 tidak ada tegangan. Oke. Iya, 3 PCU-nya. Oke. Lalu ada data yang lain? Bisa ngecas enggak? Enggak bisa. Jadi kalau posisi mati, dicolokin baterai dan adaptor, power supply-nya arusnya naik tidak? Belum tahu ya. Atau sudah dicek nggak bisa? Oh, kalau itu nggak ada tanda-tanda. Oh, Pokoknya nol, power supply nol, nol, nol. 0 semua, meskipun baterai dipasang dengan adaptor. Baterainya dipasang, adaptornya dipasang. Kalau belum dicoba, silahkan dicoba dulu. Oh, Itu oke. pakai VGA Nvidia berarti Pak ya? Halo? Ya, halo. Gimana? Sudah dicoba pasang baterai? Iya, sudah. Nggak naik ya? Nggak naik. Arusnya nggak naik di power supply? Cuma dia dari nol nol, kadang-kadang dia nol nol satu, gitu. 001. Tapi langsung langsung hilang, iya langsung Oh mati ya lagi. sudah, nggak apa-apa. Berarti nggak naik, nggak ngecas Nol gitulah. tiga enam, Apa? 036? iya nol nol tiga enam, nol tiga puluh, dia langsung dia mati, Terus terus nanti naik langsung lagi. hilang gitu. Hilang terus naik lagi begitu ya? 024, ya, tetap begitu. Begini Pak Samuel, berarti naik turun gitu ya? 024, 0.24, terus turun, terus naik lagi 0.36, terus turun, atau naik lagi kemudian 0 sekian lalu turun gitu ya? Iya benar. Nah, Berarti ngecas Pak. 015, 013 mati ya. Berarti ngecas itu power supply-nya pakai 3 digit kan? Tiga angka aja tau? Iya 3 angka aja. Oh ya, berarti ngecas, berarti ECI-nya bekerja. Berarti kerjaan kita lebih ringan nih. Ringan dianalisa tapi capek dieksekusi. Kayaknya ke chipset. Nanti kita bahas ya. Seri laptop Acer apa Acer E5471 betul ya? Iya benar. Acer E5471 ini datanya saya tampilkan. Eh, kode boardnya kode board adalah Quanta ZQ0. Buat teman-teman yang belum punya skemanya silahkan download di Google Drive yang sudah bergabung di Google Drive ya terutama ya. ZQ0 ini adalah saya kasih linknya, share. Saya kasih linknya teman-teman supaya bisa ikut akses ini saya kasih ya di chat. Silahkan di download. Oke. Pak Samuel udah download juga skemanya. Iya sudah download tadi, kebetulan saya lihat saya baru mendaftar nih.
Oh gitu, oke. Iya. Siap. Ya, Berarti sudah. Oke, berarti sekarang kita bisa mulai analisa. Jadi datanya adalah tidak bisa di switch on ya. Betul ya? iya. Datanya begini. Data kerusakan. 1, dia no switch. Tapi bisa charging ya. Bisa cas, naik, turun. Dari 0,00 naik ke 0,36, turun lagi, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu kan Pak, betul ya? Iya, tidak Oke. menetap begitu. Itu kalau Pak Samuel diemin nanti lama-lama dia naik terus Pak. Nggak pakai naik turun lagi. Sekarang posisi masih dibiarin ngecas kan? Oh, sudah dicabut. Oh sudah dicabut. Biarin ngecas aja Pak, biarin ngecas aja. Sambil kita bahas, nanti kan bahasanya saya rekam ini, Pak Samuel. Nah, besok Pak Samuel bisa putar ulang rekamannya, bisa diikutin langkah-langkah pengecekannya, nanti dapat kesimpulan rusaknya apa sih gitu. Oke? Iya. Ya. Karena ini Quanta, ya ingat, karena ini motherboard Quanta, tapi prosesornya sudah Haswell. Pakai Broadwell. Ya, Broadwell ULT. Jadi materi yang ada di kelas LGA Schematic 101 itu kurang relevan. Karena sequence powernya berbeda dan syarat kerjanya otomatis berbeda. Ya. Nah, kita mulai bahasannya mulai dari sekarang. Sebentar. Oke. Ini adalah arsitekturnya, prosesornya gabung dengan chipset. Ini prosesor gabung dengan chipset. Ya, Broadwell ULT dan PCH-nya HM8 sekian serinya itu gabung jadi satu. Nah, pada motherboard ini BIOS itu terhubung langsung ke prosesor, ke chipset ya. Chipset yang ada di dalam prosesor baru nanti terhubung ke EC. Jadi kondisi begini berarti EC itu punya BIOS-nya sendiri yang tertanam di program di dalam dirinya sendiri. Kemudian nanti baru dia mengakses main BIOS yang ada di SPI ROM ini. Nah, kita tahu sebelumnya dari materi sebelumnya, saya harap teman-teman udah nonton ya di kelas Power Regulator dan LGA Schematic 101 ada video penjelasan tentang power up sequence ya, secara umum. Di mainboard Quanta untuk EC bisa aktif ya. Sekali lagi saya ingetin, untuk menghidupkan laptop maka yang pertama kali harus aktif adalah EC, kemudian PCH-nya atau chipsetnya di blok RTC. Jadi RTC ini harus hidup, kemudian EC-nya harus hidup. Dua itu dulu, prosesor nggak hidup nggak apa-apa, tetap bisa di switch kalau EC dan RTC-nya hidup. Dengan catatan jalur komunikasinya di sini ada LPC ini juga jalan normal. Oke. Tes. Oke. Saya kira ada masalah tadi. Nah, so apa yang harus dilakukan ketika kasusnya tidak bisa di switch on? Tapi dari data yang kita minta barusan ke Pak Samuel, kita bisa memastikan bahwa terjadi proses charging. Ya. Nah, karena proses charging itu peran utamanya ada di EC dan IC charger. Berarti kita punya kesimpulan, satu, sirkuit chargernya bagus, kedua, EC-nya kerja untuk keperluan charging. Tapi untuk keperluan menghidupkan si laptop, dia belum mampu. Maka kita akan cari tahu syarat kerjanya apa untuk EC bisa menghidupkan chipset. Nah, ini Quanta. Karena ini Quanta sebenarnya ada rada-rada ringan karena kita sudah
mengerjakan mainboard seri Quanta ini. Sebelumnya, sebelum kita buka skema dengan cara ngobok-ngobok, kita cari dulu apakah ada halaman yang menjelaskan tentang power up sequence-nya Quanta ini. Andai kata nggak ada, berarti kita akan buat. Oke. Nah, ternyata ada. Kita punya berita bagus nih. Halaman berapa ini? Halaman terakhir ya. Halaman size page-nya mana page-nya? Oke, ini ada di halaman halaman 40 ya. Halaman 40 ini jadi panduan. Pak Samuel ya, sambil dibuka ya Pak Samuel ya. Skemanya sambil ngelihat di monitor saya di layar saya. Ya, ini dia jelaskan di sini battery mode. Jadi yang dia jelaskan battery mode artinya power sequence atau metode menghidupkan laptop urutannya jika menggunakan baterai. Kalau tidak menggunakan baterai berarti urutannya beda. Jadi yang battery mode itu ada support deep SX, tapi kalau yang non battery mode artinya kalau pakai adaptor berbeda sedikit. Tapi urutan tahapan yang dilalui pasti sama, hanya bedanya bagian kalau dari baterai dia bagaimana, kalau dari adaptor bagaimana. Ya. Kita mulai dari angka 1. Ya, mulai dari angka 1. Pertama, VIN harus ada. Jadi VIN itu nyebar dulu, dia masuk ke regulator-regulator. Pertama ini masuk ke regulator DDR. Saya kira udah dipastikan ya, VIN udah masuk ke regulator DDR juga. VIN juga masuk ke regulator 1,05, jadi 1,05-nya nyebar, gampangnya gitu. Nah, sekarang sudah bisa dipastikan VIN-nya ada, alasannya tadi Pak Samuel sudah kasih informasi bahwa 3 volt dan 5 voltnya sudah jalan. Ya. Betul ya Pak Samuel ya? 3 volt dan 5 volt jalan ya? Iya. Oke. Nah, itu ukurnya di coil. Betul? Iya, di coil. Oke, ukurnya di coil berarti 3 volt dan 5 volt sudah jalan. Berarti kita lompati langkah 1. Sekarang kita akan cek langkah 2. Ternyata setelah langkah 1, langkah kedua akan keluar VL. Ya, VL ini 5 volt dan 3 volt LDO. Ya. Dan baru langkah berikutnya adalah 3. Ya, langkah ketiga karena 3 volt LDO hidup, enable 1, enable 2 dapat tegangan. Jadi perintah enable ini dapat tegangan dari 3 volt LDO, kemudian ngisi tegangan ke enable 1, enable 2. Karena EN1, EN2 dapat tegangan, maka 3 volt PCU dan 5 volt PCU pun hidup. Makanya tadi Pak Samuel ukur di 3 volt dan 5 volt di coil sudah jalan. Berarti kita sudah selesai, langkah 3 sudah beres. Ya, berarti kita sudah langkah 3 beres ya. Langkah reparasi ya. Kok tulisan saya jadi gitu. Sebentar. Oke. Kita masuk ke tahap berikutnya yaitu langkah 4. IC ini akan menghasilkan tegangan plus 15 volt. Ini yang untuk sirkuit power transfer, nanti hubungannya ke tegangan S5D, main D, sus D ya. Seperti itu. Nah, 3 volt 5 volt beres. Nah, sekarang langkah ke 5. 15 volt asumsi saya sudah hidup ya. Nggak usah diukur dulu. Atau kalaupun nggak hidup nanti tugasnya adalah menghidupkan. Biasanya kalau 5 volt PCU ada plus 15 volt pasti jalan. Pasti jalan ya. Karena dia satu sirkuit sih. Kalau plus 15 voltnya nggak jalan, 5 volt PCU-nya nggak bakal jalan.
Sekarang kita sampai ke langkah kelima, ya. Langkah kelima. Di sini langkah kelima, ya. 5A terutama di sini. EC. Jadi kan EC sudah dapat 3 volt PCU, dia udah hidup. Nanti kita buka di EC-nya ya. Halaman di EC-nya kita buka. EC dapat 3 volt PCU, sudah jalan, EC-nya jalan, kemudian dia aktif karena dia aktif, hidup. Dia kirim perintah untuk mengaktifkan namanya 3 volt DSW. Yang mana nantinya 3 volt DSW ini tadi ya akan digunakan untuk menghidupkan chipset. Ini opsi, ya, opsional. Di sini dikasih keterangan adalah 3 volt DSW atau tak pakai 3 volt PCU. Jadi si chipset ini bisa pakai 3 volt DSW. Bisa juga ngambil langsung 3 volt PCU. Jadi kalau yang diambil langsung 3 volt PCU berarti langkah 5 diabaikan. Ya, nanti tinggal ngecek yang masuk ke chipset di bagian pin 3 volt DSW itu diambil dari 3 volt PCU ini ataukah diambil dari 3 volt DSW, karena di sini kalau 3 volt DSW berarti kan ada regulator, ada saklar, ya, terpisah. Seperti itu. Oke. Kemudian selesai ini langkah 6. EC akan keluarkan sinyal ke chipset, ke CPU, ke PCH-nya. Namanya DPWR OK. Delay power rail well 10 milisecond. Delaynya 10 milisecond setelah DSW ini masuk. Kemudian masuk ke langkah ke-7. Kita cari langkah ke-7 ada di mana? 6, kemudian 7. 7 itu harusnya ada di sini nih. Wait, number 7. Ada yang kelihatan nggak? Nomor 7. Nah, langkah 7 ini. Jadi setelah DSW, setelah D power OK ya, DPWR OK, sinyal DPWR OK dikirimkan oleh EC ke chipset, ya. Maka si EC siap untuk dihidupkan. Caranya dengan pencet tombol power. Jadi yang pertama dipastikan adalah kalau gitu kita sebelum pencet tombol power ya. Satu, sebelum pencet tombol switch. Sebelum pencet tombol switch. Langkah reparasi sebelum pencet tombol switch, maka pastikan satu ya, 3 volt, 5 volt PCU hadir. Kedua, pastikan 3 volt DSW ya, ini namanya 3 volt saya ketikannya agak beda sedikit, 3,3 volt DSW hadir. Kemudian ketiga adalah pastikan DPWR OK dari EC ke PCH hadir. Nilainya berapa? 3,3 volt juga. Ya, ingat ya, sinyal tegangan perintah itu 3,3 volt. Oke. Jadi kalau sudah dipastikan sampai ke DPWR OK hadir, kita bisa langsung pencet tombol power. Power button ini bisa langsung dipencet. Kemudian EC akan menghasilkan sinyal S5 on. Ya. Seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya di Quanta, kalau habis pencet tombol power yang jalan S5 on dulu, baru kemudian
S5D kemudian jadi RSM reset dan DNBSW on. Oke. Nah, di sini setelah pencet tombol power, EC akan merespon. Kalau EC-nya aktif, dia hidup, maka dia akan merespon dengan cara mengeluarkan sinyal S5 on. Ya. Kemudian S5 on akan dikirimkan, dia akan mengaktifkan sinyal di sini nih. Pertama, dia akan menghidupkan regulator 1,05 volt. Jadi setelah pencet tombol power, 1,05 voltnya akan jalan. Nama sinyalnya adalah 1,05 volt S5. Ya. Kemudian S5 on kita cek lagi, dia lari kemana lagi. Dia akan nyebrangkan tegangan yang tadinya dari 3 volt PCU dan 5 volt PCU ya di sini. S5 on akan menghidupkan sehingga 5 volt PCU dan 3 volt PCU nyebrang lewat komponen, bisa saklar, bisa IC. Berubah nama jadi 5 volt S5 dan 3 volt S5. Nanti sirkuitnya seperti apa kita cek. Ya. Sesudah switch. Switch 1. Sebelum switch, sinyal S5 on. Pastikan sinyal S5 on hadir, nilainya 3,3 volt. Kemudian dia akan menghidupkan tegangan 1,05 volt S5. Ini bisa diukur di koilnya ya. Hadir, nilainya 1,05. Ya. Ketiga, pastikan si S5 on tadi bisa menghidupkan tegangan 3 volt S5 dan 5 volt S5 itu hadir. 3 volt S5 hadir ya, 5 volt S5 hadir. Asalnya dari mana sih? Asalnya dari 5 volt PCU dan 3 volt PCU, tapi dia numpang nyebrang, ibarat kata ini jembatan saja. Tegangannya nyebrang lewat jembatan ini sehingga muncullah 3 volt S5 dan 5 volt S5. Setelah ini beres ya, langkah 8 ini beres ya. 8, 9 tadi kan, 9 di sini tadi 9, kemudian 10, kemudian 11 ya, 35 S5 S5. Kemudian baru langkah 12 ya. Ini ada resume reset, dan DSWO 15. Laporan power good. Ya, langkah 12 ini laporan power good ya. Ini sebenarnya keluarnya bersamaan, begitu 1,05 volt jalan, power goodnya harusnya jalan. Ya. Tapi kalau sinyalnya lemah, bisa jadi sinyalnya lemah. Jadi harus dicek, dipastikan. Ya, kemudian pastikan 1,05 HWPG jalan. Keempat, 1.05 HWPG 105V push HWPG. Kemudian kita masuk ke langkah 13. Setelah HWPG-nya jalan, HWPG dikirim kemana sih? HWPG-nya akan dikirim ke sini, N gate. Ya, tapi berarti belum masuk ke EC ya. Berarti ini belum jadi syarat apapun, hanya pokoknya keluar saja, sinyalnya keluar saja, tapi belum digunakan. Sinyal HWPG-nya baru sampai ke N gate, ini N gate gerbang logika N dengan multiple input, tapi belum dipakai, jadi hanya siap saja sinyalnya gitu. Nanti dipakainya kalau PDDR jalan, 1,5 volt jalan, baru keluar di sini HWPG masuk ke EC. Sekarang kita sudah masuk ke langkah 13 harusnya, karena kita cari langkah 13.
Oh, HWPG-nya juga di sini rame-rame nih kumpul nih. EC power OK. Syarat EC power OK keluar adalah HWPG, SIF power OK, HWPG 1,5 volt. Oke. Kita ke 13 dulu, nomor 13. Ya. Di mana kan nomor 13? Ya. Jadi setelah 3 volt S5 dan 5 volt S5 jalan, maka sinyal RSM reset akan naik nih dari EC yang tadinya 0, RSM resetnya akan naik sehingga diterima oleh chipset bersenilai 3,3 volt. Berarti HWPG 1,5 jalan. Ini HWPG-nya ini bisa diabaikan karena belum dipakai sebenarnya. Tapi kalau sampai dia tidak ada, nanti langkah berikutnya jadi macet. Ya. RSM reset, RST agar hadir 3,3 volt. Langkah kelima sudah pencet switch ya. Kemudian 14. 13, 14 SBACDC. SBACDC ini adalah laporan sinyal AC present. Jadi kalau pakai adaptor, sinyal ini akan naik jadi 3,3 volt. AC present maksudnya adaptor. Itu AC adapternya present. Kalau pakai baterai, sinyal ini akan tetap 0. Ini sinyalnya gunanya untuk memberitahu si EC, memberitahu chipset PCH bahwa sumber daya yang digunakan adalah adaptor ataukah baterai. Kalau sinyal ini 3 volt, berarti yang digunakan adalah adaptor. Tapi kalau sinyal ini 0 volt, berarti yang digunakan adalah baterai. Kemudian DNB-SW on juga akan naik. Nah, biasanya saya langkah ke-14 ini nggak pernah saya gubris. Karena pasangannya RSM reset itu ya DNB-SW on. Begitu RSM reset naik, DNB-SW on akan turun jadi 0, kemudian akan naik lagi setelah tombol power ini dilepas. Seperti itu. Ya. Apa yang terjadi kalau 3 volt S5 dan 5 volt S5 ini gagal muncul? Maka akibatnya kalau 3 volt dan 5 volt S5 gagal muncul, RSM reset nggak akan jalan. Juga DNB-SW on nggak akan jalan. Ya. Padahal syarat untuk menghidupkan chipset ini perlu dua sinyal ini, RSM reset dan DNB-SW on. SBACDC ini hanya untuk memberitahu apakah baterai atau adaptor jadi sumber powernya. Oke, nah setelah dua sinyal ini diterima oleh chipset, ya, DNB-SW on-nya 3 volt, RSM reset-nya sudah 3 volt, maka chipset akan balas nih. Dia akan balas jawaban sinyal dari dua perintah tadi dengan sinyal SLP4 dan SLP-S3. Sinyal SLP-S4 dan SLP-S3 ini akan dikirim kembali ke EC berupa sinyalnya namanya SUS-C dan SUS-B. Ya, pin-nya di chipset namanya SLP4 dan SLP-S3. Kemudian keluar namanya SUS-C dan SUS-B. Masuk ke EC, kemudian sama EC baru akan diteruskan lagi sinyal. Itu tahapannya, ya. Jadi setelah RSM reset, kita cek nih nomor 6, DNB-SW on. Selama tombol powernya dipencet, dia akan bernilai 0 selama tombol powernya ditahan. Begitu sampai lepas, DNB-SW on-nya akan jadi 3,3 volt. Atau sebelumnya 0, kemudian dipencet jadi 3 volt. Intinya dia akhirnya adalah 3 volt. Akhir 3,3 volt. Kalau ini sudah jalan, berarti nanti langkah berikutnya, langkah 7 tuh. Sinyal berikutnya adalah SUS-B hash dan SUS-C hash hadir, nilainya juga 3,3 volt. Kalau RSM reset dan DNB-SW on-nya jalan, lalu SLP4 dan 3-nya nggak jalan, SUS-B SUS-C-nya nggak jalan, maka masalahnya jelas, chipsetnya belum hidup. Kalau chipset belum hidup, kita mesti cek nih 3 volt PCU. Lalu sinyal 3 volt S5 yang masuk ke chipset ini, ada SPI power yang masuk ke chipset ini sudah masuk belum? Ya, tegangan 3 volt S5 ini kan harusnya hadir dulu sebelum si chipset bisa gerak. Kalau 3 volt S5 dan 1,05 volt S5 ini belum hadir, chipset tidak bisa hidup dan itu hal yang wajar. Ya.
Tugasnya adalah memastikan kalau ini jalan, RSM reset dan BSO jalan, EC sudah bagus, udah EC-nya tidak perlu dikotak-atik lagi. Ya. Cuma kalau EC-nya tidak mau mengeluarkan RSM reset, tidak mengeluarkan DNBSO, maka yang harus dicek adalah syarat kerja EC. Nah, teman-teman sudah bisa nonton video tutorial tentang syarat kerja EC di kelas LGA Skematik 101. Sudah ada video penjelasan itu cukup lengkap, ada 2 video yang saya bahas tentang EC. Juga di kelas Power Regulator. Ya. Bisa diakses di sana videonya. Gunakan fitur search untuk cari materinya. Kalau di indeks belum masuk ya. Nanti saya akan bikin indeks barunya juga. Setelah SLP ya, SUS-B SUS-C jalan, maka si chipset si laptop ini akan melanjutkan sinyal namanya main on dan sus on. Dan jadi SUS-B dan SUS-C ini diterusin namanya berubah jadi main on dan sus on. Ya. Kalau di sini urutannya malah berbeda ya. SUS-C dulu jalan SLP 4 16 ini. Kemudian diterusin jadi sus on jalan 17 kemudian 18. Di sini digambarkan dia berurutan, tapi sebenarnya kalau timingnya waktunya bersamaan. SUS-C jalan 17, kemudian dia menghidupkan tegangan RAM, ya. Tegangan RAM-nya jalan 1,3 volt, 1,35 voltnya jalan 17, 18, kemudian 19 mana? Halo, 19 di mana? Oh, sorry. Ya ini. Jadi SUS-C-nya ini jalan untuk ngidupin RAM. Ngidupin regulator RAM yaitu 1,35 volt dan VTT-RAM itu 0,675 volt. Setengahnya tegangan RAM ya. Kemudian VTT-RF-nya jalan, baru kemudian berikutnya SUS-B. Tapi sebenarnya SUS-B dan SUS-C ini jalannya baru bersamaan ya. Dia gambarin urutannya. RAM dulu jalan. Padahal ini sinyalnya keluar barengan. Kemudian main on-nya sus on-nya jalan, ngidupin tegangan RAM, lalu main on-nya jalan juga. Gitu, ya. Hidupin 1, apa ini? Hidupin DDR VTT RAN. DDR TTT ini apa ini? Hilang gambar. DDR VTT RAN ya, ini DDR VTT RAN. Itu urutannya. Nah, kalau sinyal SUS-C dan SUS-B sudah jalan, kemudian main on SUS on jalan, pasti laptop sudah bisa di switch on. Dipencet tombol power, arusnya pasti sudah naik karena regulator sudah jalan. Jadi kasus untuk yang Pak Samuel ini adalah gejalanya tadi kan, no switch, tapi bisa cas dan naik turun arusnya. Tapi bisa no switch. Asumsinya adalah ketika di switch tidak ada respon. Berarti yang harus dipastikan adalah 1, Pak Samuel harus bertugas memastikan EC akan ngeluarin sinyal S5 on, kemudian 3 volt S5 jalan, 5 volt S5 jalan, kemudian sinyal RSM reset dan DNBSO naik, lalu chipset membalas SUS-B dan SUS-C. Kalau chipset tidak membalas SUS-B dan SUS-C, tidak mengeluarkan SUS-B dan SUS-C, sedangkan RSM reset dan DNBSO sudah jalan, maka artinya chipset tidak bekerja. Solusinya kita ada 2. Pertama, cek syarat kerja chipset. Kalau itu beres, baru di-reball ya. Lalu apa aja syarat kerja chipset? Sederhana. Syaratnya ya ini tadi, DPWR oke sampai, kemudian 3 volt DSW jalan, 3 volt S5 jalan, 3 volt S5 jalan. BIOS-nya bagus, ya ingat ya BIOS bagus itu penting ya. Baru kemudian yang lain-lain ya. Berarti BIOS yang nempel ke chipset tadi kan kita dapat info di halaman pertama tadi adalah ya. BIOS-nya ini nempel ke chipset. Dan info dari Pak Samuel, BIOS ini tidak dapat tegangan. Waktu di switch nggak ada tegangan muncul. Ya.
wajar saja kalau gitu ketika di switch chipsetnya BIOS nggak dapat tegangan, kemudian chipsetnya nggak kerja. Jadi meskipun AC aktif, chipset nggak aktif, maka nggak bisa di switch. Sekarang kita cek mulai dari syarat kerja AC-nya dulu, ya. Syarat kerja AC-nya dulu kita bahas. Oke, belum sampai, dikit lagi. Oke, ini AC-nya ITE 8587. Kita bahas syarat kerjanya. Pertama, syarat kerja AC, simple ya. Seperti biasa kita akan bahas. Saya langsung aja ya. Ini saya ketik di sini. Jadi sus-B dan sus-C ini kalau sudah hadir berarti sudah bisa di switch. Kalau nggak bisa hadir berarti kita harus cek. Di sini saya kasih data judulnya syarat kerja AC ya. Untuk di motherboard ini ya. Untuk motherboard Quanta. Ya. Tapi spesifik ke motherboard Quanta ZQ0. Pertama, kita harus dapat laporan sinyal 3 volt PCU-nya harus hadir. Ini sudah bisa dipastikan hadir karena 3 volt 5 volt sudah ada ya. VCC-nya ada. Kemudian kita dapat sinyal di sini lead pagar itu 3,3 volt. Ya. Satu adalah VCC-nya hadir. VCC asalnya dari 3 volt PCU. Ini kalau di Quanta selalu begini, VCC dari 3 volt PCU. Kemudian sinyal nilainya pasti 3,3 volt ya. 2 lead pagar, sinyal lead pagar ini ada di EC di pin berapa ini? EC pin 86 ya. Hadir 3,3 volt. Kalau lead pagar ini 0, maka EC menganggap bahwa laptop sedang ditutup dan laptop ditutup itu nggak bisa dihidupin. Gitu. Jadi wajar dia kalau di lead pagarnya bernilai 0. Tidak mau hidup. Jadi harus 3,3 volt lead pagar. Baca lagi ke bawah. Ada power LED, baud LED, APWR oke, ini sinyal-sinyal ekstra. DNBSW on ini sinyal yang tadi kita bahas. NBSW on ini tombol power, RSUM reset tadi juga sinyal ke chipset. Jadi itu bukan syarat kerja tapi ini adalah indikator bahwa EC bekerja. Yang kita cari di sini adalah syarat kerja supaya EC mau aktif. Sus power down X ini malah masuk ke pin clock nih. Ini bingungin juga nih. Ini belum tahu. Ini nanti bahasnya ini ya. Sekarang kita bahas yang syarat umumnya dulu. Ini keyboard. Nah, sinyal S5 on harus dipastikan jalan. Setelah pencet tombol power S5 on jalan ya. Tadi sudah dipastikan ya. Kalau ya setelah di switch kemudian S5 on-nya tidak mau hadir ya. Berarti kita harus langsung cek syarat kerja EC karena kalau S5 on nggak jalan bisa dipastikan EC-nya memang nggak kerja. Ya, berarti harus langsung cek syarat kerjanya, VCC-nya ada ndak, lead-nya ada ndak gitu. Ya. Keyboard PCA SPI sebentar. Ini SPI clock EC untuk BIOS-nya EC ya. Nanti kita cek BIOS-nya EC. Kayaknya sih paralel ke BIOS utama tadi. Mungkin ya. Tapi yang jelas ini ITE 8587 ini bisa diprogram dan butuh alat untuk memprogram kalau dia bermasalah. Kemudian DC hash itu nggak jadi masalah. Sinyal lainnya AC in ini saya belum lihat nih dari tadi. AC in.
TS enable itu touchscreen enable, PC HSLP SUS. SLP SUS itu adalah indikator juga sebenarnya kalau si chipset sudah aktif. SLP SUS sudah naik 3,3 volt. Kemudian main on, PCABL on EC, SUS on bukan. W reset, ya sinyal W reset bernilai 3,3 volt. W reset itu adalah VCC port atau power on reset, ya. Word resetnya untuk si EC. Ya, ini pin 14. W reset ini hanya untuk ITE ya, ITE 8 seri ITE itu pakai nama sinyalnya W reset. Dan ingat ini ada R256 dan C282 ini untuk ngatur timing ya. Ini adalah RC timer yang untuk memperlambat sinyal masuk ke W reset. Kalau C-nya hilang, ya, kalau C-nya hilang, timingnya akan terganggu dan EC nggak bisa kerja. W R S T agar. Satu lagi info, karena tadi kita sudah dapat dengar bahwa sudah bisa ngecas, maka kemungkinan syarat kerja EC-nya sudah beres. Jadi potensi masalah yang dihadapi adalah kemungkinan di jalur 3 volt S5 dan 5 volt S5 tidak mau hadir setelah dapat perintah S5 on. V3 dan 3,3 volt itu sama ya. Hanya cara penulisan saja. W reset. Oke. Lalu laporan ACIN-nya kok belum ketemu ya dari tadi ya? Oke. Sinyal ACIN belum ada di sini. Kita cek apakah ACIN memang tidak ada ataukah langsung dikirim ke chipset. ACIN. Oh, ada. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Sinyal ACIN ini ya. ACIN di pin 73. ACIN. V3 ya. ACIN hadir 3,3 volt. Beres. Nah, itu syarat kerja EC. Kalau syarat tadi sudah dipenuhi dan EC masih belum bekerja, maka ada satu lagi yang kita bisa cek, yaitu sistem clocknya dia yang ternyata di sini hubungannya ke SUSX ya. SUSACK kita cek. PCH SUSX apakah ini nyambung ke chipset? Kalau di sini nggak dikasih sequence kan, berarti nggak dipakai sebenarnya. Tapi kita coba, apakah secara fisik terhubung? Tidak terhubung jawabannya ya. Ini bintang 00 ya. R-nya nggak dipasang. Jadi nilai sinyal SUSX tadi abaikan karena nggak terhubung. Jadi lupakan saja. Tidak jadi syarat. SUS PWRX ini juga nggak jadi syarat. Jadi it's okay. Ya. Habis syaratnya cuma itu tadi. Jadi kalau ini tadi semua terpenuhi, ya, dan EC masih tidak kerja, solusinya flash ulang EC-nya di program ulang. Kedua adalah ganti EC-nya atau resolder ulang dulu di solder ulang. Tapi karena datanya tadi sudah bisa ngecas, kemungkinan syarat kerjanya beres. Yang masalah adalah di urutan kerja tadi, di tahapan saat menghadirkan sinyal S5 on menuju ke 3 volt S5 dan 5 volt S5. Ini tahapan ini bermasalah. Kemungkinan begitu. Oke, ya. Sekarang kita cek sirkuit. Ya, sekarang kita kan udah syarat kerja IC sudah beres, syarat kerja IC sudah beres. Sekarang kita akan cek sistem kerja sirkuit 3 volt S5 dan 5 volt S5 dan atau sirkuit S5 on lah, ya. Sekarang kita cari sirkuit S5 on. Sirkuit S5 on itu adalah sirkuit yang dikendalikan ya oleh sinyal S5 on, ya. Ini udah datanya. Kita mulai dari sini. S5 on dihasilkan oleh EC, kita lihat sirkuitnya.
S5 on tadi dihasilkan oleh EC, tapi dia dapat sumber tenaga itu di pull up ke tegangan 3 volt PCU. Jadi kalau tidak ada tegangan 3 volt PCU, maka S5 on akan tidak punya tegangan karena sumbernya dari sini. Meskipun yang mengendalikan adalah si EC, ya. Jadi kita lihat kan, EC ini ngeluarin S5 on, sebenarnya tegangannya tidak keluar dari EC. Hanya di dalam EC ini ada MOSFET yang menggroundkan sinyal S5 on, sehingga yang tadinya 3 volt dienolkan sama EC. Begitu EC mau bekerja, S5 on yang tadinya digroundkan oleh EC dilepas sehingga naiklah tegangan di jalur S5 on ini bernilai 3 volt. Yang asal sumber tegangannya dari 3 volt PCU. Ya. Kemudian, nah si S5 on ini tadi akan menghidupkan sirkuit ini. Menghidupkan PQ18, kemudian karena PQ18 hidup, tegangan Vin yang tadinya di sini 9 volt, kan 19 volt bagi 2, atau 20 volt lah bagi 2. 20 volt bagi 2, di sini sudah 10 volt. Di ground kan, di sini jadi 0, karena ini 0, PQ19 mati, PQ20 mati, PQ21 mati. Kenapa dia mati? Karena gate-nya 0, drain-nya juga 0, jadi 0, 0 dia mati. Ya, kalau ini kenapa? Ini tidak terhubung, ya, tidak ada tanda bulatan berarti tidak terhubung. Itu perlu diingat untuk skema ini ya. Jadi saat S5 on jalan, PQ18 hidup, tegangan terbagi ini jadi 0 di tengah, PQ19-nya kemudian mati, PQ20 mati, PQ21 mati. Karena PQ21 mati, tegangan 15 volt yang tadinya di ground kan, sebelumnya kan ini hidup semua oleh tegangan ini. Ada 10 volt dari Vin dibagi 2 ini. Karena dimatikan oleh sinyal S5 on, tegangan 15 volt ini bisa ngalir nih kemari. Yang tadinya kan dimakan ke ground, sekarang bisa ngalir. Jadi sinyal S5D. Nah, sinyal S5D ini nilainya berapa sih sebenarnya? Kurang lebih nilainya adalah 12,5 volt. Ya. Kalau tegangan di S5D ini turun di bawah 12 volt, bisa dipastikan ada jalur, ada komponen yang bocor. Salah satu komponen yang terhubung di jalur S5D ada yang bocor. Itu bisa dipastikan begitu. Kemarin saya ada diskusi dengan Pak Ardian Jalal dari Wakatobi. Panjang lebar kami bahas. Tegangannya ngedrop terus. Setelah saya tanya, ternyata alat ukur yang digunakan menggunakan multimeter analog. Ya. Nah, multimeter analog itu impedansi ukurnya kurang lebih 20 kilo ohm. Tidak bisa digunakan untuk mengukur sirkuit digital. Jadi saya minta teman-teman dalam pengukuran di laptop ini gunakanlah multimeter digital yang standar. Standar minimal yang kita gunakan adalah Unity seri UT890C. Saya jual kalau teman-teman butuh. Ya, promosi dulu sedikit iklan. Ya. Kalau pakai multimeter analog saya tidak sarankan, ya. Karena hasil pengukurannya pasti akan terganggu akibat apa? Di sirkuit digital itu sinyalnya lemah-lemah, impedansinya besar, akan terbagi tegangannya dengan alat ukur CPM. Ya, pastikan di sini 12,7 volt, apa 12,5 volt. Kurang dari 12 volt pasti ada yang bocor, masih bisa hidup. Tapi kalau di tegangannya udah turun sampai ke angka 10 volt, 9 volt, udah dipastikan itu akan bermasalah. Entah laptopnya hidup kemudian mati lagi, atau lagi hidup tiba-tiba mati, pasti error karena tegangannya jatuh. Apa yang menyebabkan sinyal S5D ini ngedrop tegangannya? Semua komponen yang terhubung, semua komponen aktif ya, dan pasif yang terhubung ke jalur S5D mungkin jadi penyebab. Kalau gitu kita bisa satu-satu kita jadikan tersangka. Pertama PQ21, kedua PQ14, ketiga PQ17, keempat PC49 tapi di sini nggak dipasang. Lalu bisa saja ini PU4 ya, PU4 makan tegangan, ini PU4. Kalau dia bocor ya, makan tegangan bisa. Sorry, ini S5 on, maaf. Saya salah. Ini S5D. S5 on nggak ada hubungannya dengan itu. Ini ya, kita ulang lagi. Ya, pertama PQ21, PC49, PQ14, PQ17, habis ya. Itu saja yang mungkin berpengaruh terhadap sinyal S5D.
Jadi kalau S5D nilainya ngedrop, berarti kita harus copot satu per satu. Copot PQ14, ukur lagi S5D naik tidak tegangannya. Andai kata sebelumnya 8 volt ya. Kemudian ini nggak bisa diukur. Yang mana yang rusak itu nggak bisa terukur. Karena bocornya itu kalau ibarat kata ban, ya ban kendaraan kita itu bocor halus. Ya, dibilang bocor ya enggak karena nggak ketemu bocornya. Ya, jadi caranya adalah lepas satu persatu komponen yang terhubung di jalur S5D ini. Mulailah dari PQ14, kemudian PQ17. Jadi lepas PQ14 lalu ukur tegangan di S5D berapa. Kalau terukur ternyata S5D dari 8 naik ke 10. Berarti PQ14-nya bocor. Kemudian karena masih belum sesuai target 12 volt tadi, kita copot lagi nih PQ17. Setelah PQ17 dicopot, naik lagi jadi 12 volt. Oh, berarti memang PQ14 dan PQ17 bocor. Lalu copot lagi PQ21, naik ke 12,5 volt. Wah, berarti tiga-tiganya bocor. Lalu apa yang harus dilakukan? Ganti ketiga-tiganya. PQ21, PQ14, PQ17. Setelah ini beres, maka tadi tegangan 3 volt PCU dan 5 volt PCU akan bisa nyebrang ke 5 volt S5. Kenapa? Karena tegangan di S5D sudah cukup untuk menghidupkan MOSFET. Ingat syarat kerja MOSFET ya, buat yang baru-baru segera pelajari materi dasar terutama untuk pembagian tegangan di resistor dan kelas transistor ya. Di situ saya jelasin panjang dan sangat dalam tentang MOSFET, mulai dari sistem kerjanya dan syarat-syarat kondisi-kondisi kerja yang harus dipenuhi oleh MOSFET. Ya, begitu 3 volt S5 dan 5 volt S5 sudah jalan, baru kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memastikan tegangan 1,05 volt hadir. Ya, setelah S5 on hadir, kemudian urutannya kan S5D, S5 on, tadi adalah menghasilkan sinyal S5D, kemudian menghasilkan 3 volt S5 dan 5 volt S5 ya. Ini urutannya adalah, nah di sini baru ini asalnya dari S5D ya. Baru 3 volt S5, 5 volt S5 jalan. Kemudian kita ngecek sekarang 1,05 volt S5. Tadi sinyal S5 on-nya, kita cek lagi. Masih belum ngantuk ya teman-teman ya. Semoga tidak lah. Ngantuk ya jangan sampai ngantuk. Ini sirkuit sensor panas. Ya, kalau ini sensor panas aktif, 3 volt 5 voltnya nggak akan hidup sis SHDN. Tapi karena 3 volt 5 volt tadi sudah hidup, berarti sirkuit ini normal asumsinya. S5 on akan menghidupkan tegangan namanya tadi 1,05 volt. Oke, EC ngirim sinyal. Ini diagramnya. Blok diagramnya. EC ngirim sinyal S5 on menghidupkan 1,05 volt. Regulatornya di mana itu? Oh, ini dia. Ya, ini tadi PU4 ya, ini. S5 on. S5 on menghidupkan tegangan 1,05 volt. Kalau S5 on-nya ada tegangan, kemudian di pin EN ini berarti sudah ada tegangan, lalu 1,05 volt ini masih nggak mau jalan, apa yang harus dilakukan? Pertama sekali pastikan kapasitansinya bagus. Ini kapasitor PC55 silakan dilepas lalu diukur di luar. Dilepas, diukur di luar. Kapasitansinya berapa? Harusnya terukur 330 mikrofarad. Gunakanlah kapasitor meter seperti di kelas kelas kapasitor saya sudah jelaskan dan cara mengukurnya juga sudah dijelaskan. Kalau enggak punya alatnya beli, wajib punya. Harus punya. Kalau enggak punya jangan jadi teknisi. Ya. Investasi teknisi itu dua. Satu, ilmu, kedua alat. Jadi kalau salah satu nggak mau dipenuhi, jangan jadi teknisi. Harus punya ya kapasitor meter.
Ngomong-ngomong di UT890C, UT890D itu sudah ada kapasitansi meternya. Jadi kalau sudah punya multimeter itu sudah cukup. Dan kalau mau beli bisa hubungi saya. Oke. Ya, iklan lagi. 1,05 volt. Kalau ini nggak jalan, apa yang dilakukan? Satu, pastikan kapasitansi beres. Kedua, cek MOSFET PQ22, PQ23, konslet tidak. Ya. Kalau dia nggak konslet, cek juga resistor PR74, PR75 nilainya harus sesuai dengan skematik. Ukurnya saja di sini. Pin ke pin ya. Ukurnya pin ke pin dari sini ke sini. Dari sini ke sini diukur 10 kilo dan 5,1 kilo. Kalau terukur ternyata berubah nilainya, silahkan dilepas lalu ukur di luar board. Setelah ini beres, bagian ini dipastikan beres angkanya. MOSFET-nya dilepas, ukur juga MOSFET-nya, sudah diajarkan di kelas transistor dan MOSFET. Cara mengukur MOSFET yang benar. Anda pastikan sesuai dengan video yang saya demokan di kelas itu. Kalau belum pernah coba, harus coba segera. Ya, segera dipraktekkan. Ya, itu sudah ada videonya, sudah ada panduannya. Kemudian MOSFET beres, ini beres. Silahkan IC diukur syarat kerja IC-nya. Ya. Ngomong-ngomong tadi sebelum copot-copot ini ukur syarat kerja IC dulu lebih baik ya. Kebalik urutannya saya kebalik ya. Karena saya asumsinya 5 volt PCU sudah jalan. Syarat kerja IC ini adalah pertama 5 volt PCU-nya ada, ini karena ini supply daya atau makanannya sumber tegangan si IC. Kemudian perintah enable-nya masuk, lalu sinyal apa lagi? Udah dua itu doang ya. Syaratnya cuma dua itu saja. V5 in ada, enable ada. Kemudian pastikan kapasitansi beres, resistor feedback beres, MOSFET beres. Kemudian PC53 ini ada, nggak hilang. Kalau ini hilang nggak bisa hidup, MOSFET atas pasti jebol terus. Kalau ini semua sudah beres, syarat kerja IC juga beres, masih nggak keluar juga. 1,05 voltnya tidak short, jalur ini nggak konslet, berarti dipastikan IC-nya rusak. Anda bisa ganti dengan yakin. Ya. Jangan lupa ya, kalau di jalur 1,05 ini short 0 ohm gitu ya, ya pasti nggak kerja karena sirkuitnya proteksi. Berarti ada konslet di jalur 1,05. Bisa jadi pasti di chipset konsletnya kalau 1,05 sampai short. Itu adalah tahapan S5 on. Dia menghidupkan 3 volt S5 dan 1,05 volt S5. Ini penjelasan dari saya Pak Samuel tentang kasus yang Pak Samuel hadapi dan apa yang harus diukur pelaksanaannya seperti yang barusan saya jelaskan. Kemungkinan masalah di Pak Samuel adalah 1,05 volt tidak jalan atau 3 volt S5 dan 5 volt S5-nya nggak jalan. Atau BIOS-nya nggak jalan. Ya, sekarang kita masuk ke BIOS sebagai syarat kerja chipsetnya. BIOS-nya itu ada di halaman 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SPI kata kuncinya. Oke, ini PCH ROM-nya. Sekarang kita cek. BIOS-nya dapat dari siapa sih? Tegangan BIOS-nya dapat dari siapa sih? Ada dua IC BIOS. Yang pertama 8 mega, yang kedua 4 mega. Ya. Ada 8 mega dan 4 mega. Yang kita mulai dari yang 4 mega dulu, kita cek dia terhubung ke siapa. Lalu yang kedua adalah si... Oh, ini satu jalur nih. PCI SPI CLK, PCI SPI CLK, PCH SPI CLK. Iya, satu sinyal dia paralel, hanya dibedakan dengan hostnya sama-sama terhubung ke chipset. Dua BIOS ini sama-sama terhubung ke chipset, tapi chip selectnya ada di pin 1 ya. Jadi si chipset nanti akan mengaktifkan yang mana yang mau diajak ngobrol lewat pin CS1 atau CS0. Itu sinyalnya. Kalau dia nilainya 0, sinyal ini berarti IC tersebut sedang aktif. Sekarang kita lihat sumber tegangannya adalah 3 volt PCH ME. Nah, tadi Pak Samuel bilang pin 8 ini nilai tegangannya 0. 3 volt PCH ME ternyata sumber tegangannya di sini kelihatan banget Pak. Asalnya langsung dari 3 volt S5. Ini ada
bintang kemudian tulisannya short, artinya jalurnya nyambung langsung. Digambar pakai resistor tapi di boardnya itu disambung langsung. Jadi karena 3 volt PCH ME ini dapat tegangan dari 3 volt S5, artinya bisa dipastikan 3 volt S5-nya nggak jalan punya Pak Samuel. Jadi kalau 3 volt S5 nggak jalan ya kita mundur lagi ke sirkuit tadi. Sinyal S5D tadi. S5D. Nah, mana S5D? Nah, ini dia. Sirkuit ini pasti nggak kerja. Makanya BIOS-nya nggak dapat tegangan, makanya chipsetnya belum bisa aktif. Itu jawaban dari saya Pak Samuel. Semoga bisa diselesaikan kasusnya besok. Ini rekamannya saya upload ulang besok. Oke, silakan masuk lagi teman-teman suaranya. Penjelasan saya untuk kasus barusan sudah selesai. Tentang apa-apa yang harus dilaksanakan. Sudah saya sediakan juga catatannya. Ini untuk Acer L5471 Quanta ZQ0 yang tidak bisa di switch on. Kasusnya begitu. Ya. Ini penjelasannya. Data kerusakan no switch bisa dicas naik turun. Langkah reparasi. Pastikan 3 volt 5 volt hadir. 3 volt DSW hadir. Kemudian dari DPWR oke dari AC ke PCH hadir. Kemudian 3 volt S5 hadir, 1,05 jadi hadir dan segala macamnya ya, seterusnya. Syarat kerjanya sudah ditampilkan juga di situ. Tinggal diikuti saja, pasti bisa diselesaikan kalau kasus no switch barusan. Nah. Oke. Oke. Sekarang saya buka sesi tanya jawab ya. Wah, pesertanya ada yang berkurang nih kayaknya. Tadi ada 11 orang kalau nggak salah. Dibuka sesi tanya jawabnya. Saya ucapkan selamat datang buat yang baru gabung. Ada ML Gorontalo. Wih, oh ada Bapak Andi Jo. Nggak jadi kita Pak ke Gorontalo. Kena badai. Nggak berani saya naik pesawat. Pak Rohim, selamat malam Pak Rohim. Selamat bergabung. Ya. Ya, teman-teman silakan suaranya masuk Pak Samuel. Boleh suaranya masuk, saya minta pendapatnya. Kita buka sesi tanya jawab, silakan. Dari penjelasan saya tadi, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan, mumpung masih jam 9.41. Siap, pasti ke Gorontalo Pak. Beda kasus enggak apa-apa, ya. Yang mau tanya lagi tentang penjelasan saya tadi juga boleh silakan ditanyakan, ya. Wah, error ini. Oke, Pak Rohim, suaranya masuk Pak Rohim. Pertanyaannya langsung pakai suara ya. Tidak terima chat pertanyaannya. Woi, tak ada mic. Aduh. Pertanyaan Pak Rohim adalah proses shutdown laptop. Ya, Pak Rohim bertanya tentang bagaimana caranya laptop itu mati. Itu sudah topik yang berbeda. Sebenarnya satu topik khusus itu cukup panjang ya. Cukup panjang bahasanya. Kalau saya jawab singkat sih, buat teman-teman yang sudah pernah ke Jogja atau sudah lama ikutan online pasti udah paham. Syaratnya adalah cara kerjanya adalah kebalikan dari proses hidup. Dan ada satu sinyal yang tidak boleh diganggu yaitu sinyal PCI wake. Jadi kalau sinyal-sinyal yang terlibat sama saja, hanya satu tambahan sinyal yang dia tidak boleh terganggu yaitu sinyal PCI wake.
Oh ya, teman-teman yang mau ke Jogja di bulan Maret persiapkan ya. Sudah ada 3 orang insya Allah. Target saya 4 orang pesertanya yang bisa ikutan gabung ke Jogja. Ya, tapi yang baru-baru gabung online jangan dulu ke Jogja. Yang baru-baru gabung online jangan dulu ke Jogja. Siapin ikutin dulu aja kelas online-nya biar ketemu iramanya. Nanti 1 bulan kemudian baru baru ke Jogja setelah 1 bulan setelah sampean mengikuti setidaknya ngikutin kelas online ini 1 bulan ya dan selesai nonton semua video yang ada di kelas dasar transistor, resistor, kapasitor, dioda, power regulator dan LGA skematik 101 sudah selesai sudah ditamatin semua videonya boleh ke Jogja ya. Kalau enggak nanti sampai sini sampean bingung baru kenal pertama kali mabuk nanti. Ya, di online aja udah pusing. Apalagi di Jogja setiap hari nanti materi baru terus. Yang kemarin belum paham sudah materi baru setiap harinya. Terlalu berat nanti. Mana tadi saya elektrik? Halo. Halo Pak Samuel. Iya. Halo. Halo silakan. Halo. Halo silakan Pak Samuel. Iya, Pak Guru. Memang saya curiga ini masalahnya di S5D. Soalnya saya ukur tegangan dia tidak hadir di Oke, pin kaki nomor 2. betul betul. Ya, Ngukurnya pakai multimeter digital kan? iya, Oke. tapi yang standar ini T39A UT39 udah cukup. Udah cukup itu. cukup ya. Pokoknya kalau pakai Unity udah cukup lah gitu. Tapi kapasitor meternya itu nggak ada. Kapasitansi meternya Nah nggak punya. itu, nanti saya pesan itu. Oke, siap, siap. Kapasitansinya harus ada ya. Iya, konsultansi ini kan belum ada yang Ya. ini untuk Nanti kalau buat yang mau seperti ini. pesen, bisa langsung akses ke Bukalapak saya di Bukalapak. Teman-teman bisa cek Bukalapak. Kemudian ketik aja di situ laptop guard ya. Di laptop guard nanti ada, oh sorry. eh Caranya gimana ya ngeceknya ya? Oh ini nih, saya kasih kasih di sini saja. Nanti buat yang mau order langsung ke sini di barang dagangan. Barang dagangan saya mana? Barang dijual ya. Ini linknya saya kasih langsung ke link barangnya supaya UT890C atau 890D. Bedanya adalah yang di C UT890C ini dia ada sensor suhunya, sedangkan kalau yang 890D nggak ada sensor suhunya. Oke. Nah ini alatnya ya. Ada UT890C, ada juga UT890D. Yang jual laptop Indonesia ya, saya jualnya yang original laptop guard Indonesia. Gitu. Ini nama tokonya ya. Linknya kalau mau order langsung saya kasih nih ya di chat ya. Oke, itu linknya. Linknya saya kasih. Yang mau order silahkan di order langsung nanti ya. Nggak ada diskon ya. Oke. Pak Samuel silakan. Tadi gimana Pak Samuel? Oh ya, ya ini nanti saya kerjain besok, Bu Guru. Saya Oke. cabut satu-satu. Ah, Oke, siap-siap. Tapi itu ngukur S5D setelah pencet tombol power Pak ya. iya, Jadi ngukurnya diukur sambil pencet tombol power caranya Pak. Jadi satu tangan ngukur, groundnya kan dijepitin aja.
Kemudian satu tangan ngukur ditaruh di BNS 5D, terus tangan sebelahnya jarinya mencet tombol power. Di situ baru terukur. Karena kan dia begitu naik langsung hilang. Kalau tegangannya nggak tercapai itu naik langsung hilang, naik langsung hilang. Jadi ngukurnya ya saat tombol powernya dipencet baru bisa dilakukan. Ya. Kalau Pak Samuel ngukur dulu pencet tombol power udah dilepas baru diukur akan 0 terus nilainya. Oke? Ya, oke. Gitu ya caranya ya. Ngukurnya sambil tombol powernya dipencet. Oke. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Rohim, sekarang saya mau bahas. Pak Andi tanya, biaya untuk offline bulan Maret berapa? Biayanya 6 juta Pak, nggak lewat PM ya. Langsung aja. Biayanya 6 juta, nanti udah tempat tinggal, udah makan, semua udah diurus di sini. Ya, tinggal berangkat. Oke. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan dari Pak Rohim. Tadi Pak Rohim beliau bertanya bagaimana caranya laptop itu supaya bisa shutdown. Saya pakai skematik yang sama ya, yang barusan kita bahas supaya selaras, materinya masih dipakai dengan yang sama tadi. Jadi proses shutdown itu sebenarnya si chipset itu akan menghilangkan sinyal SLP S5, SLP S3. Kemudian dia mati. Tapi dia akan baca satu pin di dalam chipset, itu ada pin namanya sinyal wake. Ya. Sinyal wake. Sinyalnya adalah wake. Bentar. Nama sinyal ini wake. Di Intel namanya wake. Kalau di AMD saya lupa namanya, terus terang saya lupa. Saya nggak hafal semua nama sinyal di semua chipset. Di Intel namanya wake. Nah ini wake hash. Sinyal ini di pull up perhatikan, di pull up ke tegangan 3 volt S5. Jadi kalau 3 volt S5-nya tidak mau 0, maka sinyal wake ini akan terus 3 volt. Harus 3 volt ya. Wake hash 0 ya, berarti wake hash itu 0, sinyal sebentar kita cek. Kalau sinyal wake ini bernilai 0, si laptop akan hidup. Gampangnya gitu. Ya. Waktu di shutdown itu kan 3 volt S5 dimatikan jadi 0. Tapi karena 3 volt S5 0 kan semua sinyal mati. Andai kata 3 volt S5-nya ada, ya, tapi wake-nya nggak ada, laptopnya hidup lagi. Tapi kalau 3 volt S5-nya 0, wake-nya 0, laptopnya juga tetap mati. Kalau 3 volt S5-nya 3 volt, wake-nya 3 volt, laptopnya mati. Kalau 3 volt S5-nya 3 volt, wake-nya 0, laptopnya hidup lagi. Itu saja. Nah, ngomong-ngomong untuk si laptop ini, wake-nya dikontrol sama ini siapa nih? Si sinyal wake ini terhubung sama perangkat-perangkat yang terhubung di bus PCI. Wi-Fi dan LAN. Itu tadi Wi-Fi, ini LAN. Salah satu ini konslet, waktu laptopnya di shutdown 0, kemudian hidup lagi nyala deh dia. Nggak bisa mati laptopnya. Hidup, mati begitu. Di shutdown, malah hidup lagi. Di shutdown, hidup lagi. Dan begitu seterusnya. Pasti ada salah satunya konslet di jalur wake itu. Entah di chipsetnya, di EC-nya. EC maaf. Di LAN atau di Wi-Fi. Biasanya cuma dua itu tersangkanya. Itu jawaban singkat saya Pak Rohim untuk soal beda proses shutdown laptop ya. Tidak ada yang spesial karena yang bagian lainnya sama. Dia matikan sinyal SLP kemudian dia akan baca status di pin wake. Kalau pin wake-nya nilainya 0, dia akan naik lagi. Gitu. Cuma untuk yang kasus yang laptop barusan kita bahas ini, yang sedang kita bahas ini kayaknya nggak mungkin dia bisa hidup lagi kalau dimatikan. Masalahnya 3 volt S5-nya jadi sumber tegangan buat wake. Ya. Kalau wake-nya dapat sumber tegangan dari 3 volt PCU itu mungkin dia hidup lagi, bisa jadi. Oke?
Kira-kira begitu. Ya, dibuka lagi pertanyaan yang baru, silakan ke teman-teman yang lain. Yang mau bertanya, saya persilahkan. Pak Ade, boleh suaranya masuk Pak Ade? Sudah punya mikrofon belum? Ya, saya ingatkan sekali lagi ya buat teman-teman yang mau aktif, yang pengen cepat pinter, pengen cepat bisa, sampean harus aktif untuk berdiskusi, aktif untuk bertanya ke saya, dan tidak bosan-bosannya menonton video materi yang ada di kelas yang sudah diupload ya. Karena nonton video itu tidak cukup sekali, karena sifatnya pasif satu arah, tidak cukup sekali, harus berkali-kali ditonton, diulang-ulang. Itu metode belajar jarak jauh. Jadi memang yang diandalkan adalah kegigihan teman-teman untuk mempelajarinya. Ya, oleh karenanya memang sengaja saya bagi waktunya antara Jogja dengan online itu dikasih jeda. Harus online dulu baru ke Jogja supaya tadi ada persiapan sebelum teman-teman sampai ke Jogja. Oke. Silakan saya buka pertanyaan buat teman-teman yang mau tanya. Pak Suki boleh bertanya, Pak Samuel, Pak Andi, Pak Indra Jaya, Pak Hafiz. Silakan. Andai kata sudah tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dan akhiri kelasnya untuk malam hari ini. Halo Mas Halo, ya. Suki nih. Ya, Pak Suki. Saya kan masih baru nih. Jadi pertanyaannya masih dasar aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk materi yang kita dapat itu ada urutan belajarnya nggak? Ada. Di sana kan di indeks sudah ada. Pertama, betul, sesuai urutan yang di dokumen itu, Pak. Sudah dibaca. Di mana ya? Dokumen yang saya kirim pengantar. Saya kan udah belajar. Oh, itu kan urut kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Sesuai urutan belajar itu ya. Resistor, kapasitor, yang terakhir sekali itu LGA skematik 101. Nah, di kelas LGA skematik 101 saya belum bikin indeks materinya karena saya tiap minggu masih update materi terus kan, hampir setiap seminggu 3 kali saya bisa update video di situ, jadi belum disusun. Segera saya susun, tapi untuk kelas lain sesuai urutan ya di pengantar kelas online ini kan ada, saya jelasin sekalian ya biar teman-teman yang lain juga kalau ada yang bingung, kadang masih ada yang bingung gimana sih proses belajarnya di kelas online. Jadi Oke. Di sini saya jelasin daftar kelas belajar ya. Pada tiap kelas telah tersusun materi secara berurutan, materi 1, 2, 3, 4, 5 pelajari secara lengkap ya. Dan urut sesuai ini. Resistor dulu, kapasitor, dioda, transistor. Karena urutan kita belajar elektronika selalu gitu, Pak. Mulai dari komponen dasar, selesai komponen dasar, nanti ketemu ke regulator tegangan, itu sirkuit-sirkuit sederhana, baru belajar skematik secara utuh seperti yang kita baca malam hari ini. Seperti itu, ya. Nah, untuk materi dasar, memang saya tidak bahas live, ya. Jadi saya minta teman-teman yang sudah pelajari materi dasar, ketika ada kesulitan langsung inbox saja ke saya, atau kalau butuh diskusi via telepon, saya akan temani via telepon. Gitu ya. Oke. Nah, harapan saya dengan masih cukup jelas sih videonya. Ya, video-video saya cukup jelas ya. Biasanya nanti udah masuk ke power regulator udah mulai bingung, Pak. Di power regulator udah mulai bingung karena udah mulai bukan satu komponen yang dipelajari, kan itu banyak komponen bekerja dalam satu sirkuit dan saling berinteraksi, itu kan pasti udah mulai rada-rada bingung. Oke. Lalu ada kelas-kelas yang
ada kelas Laptop Guard Academy sama ada akselerasi, itu contoh-contoh soal dan contoh-contoh diskusi di situ bisa dibaca-baca bagaimana teman-teman dulu belajar ya diskusi aktif di situ. Sekarang memang kelas itu sudah nggak diaktifkan karena kita diskusinya terbuka langsung via live ini. Ya, jangan sungkan-sungkan tanya saya ya, langsung inbox atau via telepon, saya nggak apa-apa. Terima kasih Pak Suki. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Pak Ade, andai kata ada pertanyaan Pak Ade. Temannya tetanggaan sama Pak Indrajaya ya? Dekat atau jauh nih Pak Ade? Grandmaster Palangkaraya tuh, Pak Indrajaya. Deket ya? Wah, tetangga dekat nih. Siap. Oke, yang masih belajar komponen, yang gigih ya belajarnya ya. Jangan menyerah sebelum selesai belajarnya ya. Oke. Oke, saya kira udah cukup. Kita udah jam 10. Udah 1 jam, kurang lebih 1 jam malam hari ini kita sudah live. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di kelas malam hari ini. Pak Ade Kristianto, Pak Adi Sipa Hafiz, Pak Indra Jaya, Pak Samuel, ya, Pak Andi Jo, Master Laptop Gorontalo, kemudian Pak Rohim, lalu Pak Suki. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Juga tadi ada Pak Ardian, sudah sempat online tapi kayaknya disconnect, mungkin ada gangguan internet di sana. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat. Nanti videonya akan segera saya upload ya setelah kita kompres dulu. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan teman-teman juga rezekinya lancar, ya, urusannya semua diberi kemudahan, ya, belajarnya juga diberi kemudahan, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya. Kalau ada kekurangan, mohon disampaikan langsung ke saya. Andai kata nanti ada kritik dan saran, silahkan langsung sampaikan ke saya ya. Jangan disampaikan ke teman-teman, sampaikannya langsung ke saya. Saya terbuka dengan semua saran dari teman-teman, terutama untuk kemajuan pembelajaran di Laptop Guard Academy. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.